Konflik sosial di masyarakat. Apa yang dimaksud konflik sosial? Menurut KBBI, konflik adalah percekcokan, perselisihan, dan pertentangan. Konflik berasal dari kata kerja Latin configer, artinya saling memukul. Secara sosiologi, konflik diartikan sebagai suatu proses sosial antara dua orang atau lebih, di mana salah satu pihak berusaha ingin menyingkirkan pihak lain. Macam-macam konflik. 1. Konflik konstruktif. Konflik konstruktif adalah suatu konflik yang pada akhirnya malah membangun pihak yang terlibat tanpa merugikan pihak lainnya. Sebagai contoh, perusahaan A dan B berebut pelanggan dan bersaing secara sehat. 2. Konflik destruktif. Konflik destruktif adalah sebuah konflik yang menyebabkan pelaku atau kelompok yang menyebabkan konflik dipandang negatif oleh orang atau masyarakat. Sebagai contoh, pemberontakan yang dilakukan G30 SPKI dalam mengangkat ideologi komunisme. 3. Konflik vertikal. Konflik vertikal adalah konflik yang terjadi karena perbedaan akan status kelompok atau kelas. Sebagai contoh, buruh menginginkan naik gaji tetapi perusahaan menahan kenaikan gaji. 4. Konflik horizontal. Konflik horizontal adalah konflik yang terjadi antara individu atau kelompok yang sekelas atau sederajat. Sebagai contoh, petani tomat dengan petani bawang merah. Konflik lokal. Konflik lokal adalah masalah yang dihadapi oleh masyarakat di sekitar tempat tinggalnya. Sebagai contoh, sikap tidak saling menghormati antar suku, tawuran antar pelajar, dan lain-lain. 6. Konflik nasional. Konflik nasional adalah konflik yang terjadi dalam suatu negara. Sebagai contoh, terjadinya sengketa tanah warga, dan lain-lain. 7. Konflik internasional. Konflik internasional adalah pertentangan yang melibatkan beberapa negara karena perbedaan kepentingan. Sebagai contoh, Perang Dunia II. 8. Konflik intrapersonal. Konflik intrapersonal adalah konflik yang timbul karena faktor dari individu itu sendiri. Sebagai contoh, seseorang bingung antara melanjutkan kuliah atau bekerja untuk membiayai adiknya. 9. Konflik interpersonal. Konflik interpersonal adalah konflik yang terjadi karena pertentangan antar satu individu dengan individu lainnya. Sebagai contoh, konflik antar anak dan keluarganya. 10. Konflik antar kelompok. Konflik antar kelompok adalah persaingan atau perbedaan antar dua kelompok. Sebagai contoh, supporter Arema dan Persebaya. Perbedaan antara konflik dan kekerasan. Konflik memiliki tujuan untuk memperoleh kemenangan dan menaklukkan pesaingnya. Memiliki dampak positif untuk mendorong adanya suatu perubahan. Hasil proses interaksi sosial yang bersifat negatif sebagai fakta sosial yang tidak dapat dihindari. Kekerasan tidak memiliki tujuan dan hanya didorong oleh hasrat atau keinginan. Kedestruktifannya meningkat seiring dengan perkembangan peradaban. Agresi jahat yang tidak terprogram secara filogenetik dan tidak adaptif biologis, bukan pembawaan manusia, memiliki tingkat kedestruktifan yang berbeda-beda. 1. Kekerasan langsung. Kekerasan langsung adalah bentuk kekerasan yang dilakukan secara langsung terhadap korban. Sebagai contoh, membunuh, memperkosa, menyiksa. 2. Kekerasan tidak langsung. Kekerasan tidak langsung adalah bentuk kekerasan yang dilakukan secara tidak langsung terhadap korban. Sebagai contoh, kasus bullying di medsos. 3. Kekerasan individual. Kekerasan individual adalah kekerasan yang dilakukan individu kepada individu lainnya. Sebagai contoh, penjambretan, pemukulan, pencurian, dan penganiayaan. 4. Kekerasan kolektif. Kekerasan kolektif adalah kekerasan yang dilakukan oleh kelompok atau massa atau sekelompok individu. Sebagai contoh, tawuran pelajar, kasus Sampit Poso. 5. Kekerasan fisik. Kekerasan fisik adalah kekerasan nyata yang dapat dilihat dan dirasakan oleh tubuh. Sebagai contoh, penganiayaan, pemukulan, pembunuhan. 6. Kekerasan non-fisik. Kekerasan non-fisik adalah kekerasan tanpa sentuhan fisik antar pelaku dan korbannya. Sebagai contoh, menghina, mencaci maki. 7. Kekerasan verbal. Kekerasan verbal adalah kekerasan dilakukan lewat kata-kata. Contoh, menghina, memaki,
memfitnah, dan menuduh. 8. Kekerasan psikologi. Kekerasan psikologi adalah kekerasan lewat bahasa tubuh. Sebagai contoh, mempermalukan, mengucilkan, merendahkan. 9. Kekerasan struktural. Kekerasan struktural adalah kekerasan dilakukan oleh individu atau kelompok dengan menggunakan sistem hukum, ekonomi, atau tata kebiasaan yang ada di masyarakat. Sebagai contoh, hilangnya rumah warga karena lumpur lapindo. 10. Kekerasan kultural. Kekerasan kultural adalah bentuk kekerasan permanen terwujud dalam sikap, perasaan, nilai yang dianut dalam masyarakat. Sebagai contoh, kebencian, ketakutan, rasisme, ketidaktoleran, dan lain-lain. Faktor penyebab konflik. 1. Adanya perbedaan kepentingan individu atau kelompok. 2. Adanya perbedaan latar belakang dan struktur budaya. 3. Adanya perbedaan ideologis. 4. Adanya perubahan nilai yang cepat. Dampak konflik. Dampak positif. 1. Membantu menghidupkan kembali norma lama dan menciptakan baru. 2. Jalan mengurangi ketergantungan antar individu atau kelompok. 3. Meningkatkan solid anggota kelompok yang mengalami konflik. 4. Memunculkan kompromi baru apabila pihak berkonflik seimbang. Dampak negatif. 1. Permusuhan. 2. Kekerasan. 3. Perubahan kepribadian. 4. Jatuhnya korban. 5. Terjadi perpecahan. Upaya penyelesaian konflik. 1. Mediasi, akomodasi yang membutuhkan pihak ketiga. 2. Konsiliasi, memperbaiki pihak yang bertikai untuk kesepakatan. 3. Negosiasi, saling menyelesaikan perbedaan agar mencapai kesepakatan. 4. Arbitrasi, penyelesaian konflik melalui pihak ketiga yang harus diterima oleh kedua belah pihak yang berkonflik. 5. Stalemate, kedua belah pihak memiliki kekuatan seimbang dan pertikaian berhenti dengan sendirinya. 6. Konversi, salah satu pihak mengalah dan menerima. 7. Adjudikasi, penyelesaian konflik di pengadilan.